Pelarian yang menegangkan dari penjara ternyata menjadi kisah nyata, karena ia menghabiskan 400 hari di penjara, membuat 39 kunci pintu sel dan berhasil membuka 15 pintu sel, hanya untuk membuat kesalahan dalam membuka pintu sel yang terakhir. Pria itu, Tim, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena menentang diskriminasi rasial. Temannya Lee dijatuhi hukuman 8 tahun, dan sebelum dia masuk penjara, Tim memasukkan catatan itu ke dalam kotak cerutu di pantatnya. Itu adalah beberapa ratus dolar yang sama yang merupakan kunci pelarian mereka 400 hari kemudian. Ketika hukuman dijatuhkan, dia dan Lee dikirim ke penjara Pretoria untuk menjalani hukuman mereka. Penjara ini dijaga dengan sangat baik dan tidak ada yang pernah melarikan diri dari penjara sejak awal berdirinya. Mereka menjalani pemeriksaan lisan yang teliti sebelum ditempatkan di sel mereka, dan kemudian mereka harus melewati selusin pintu besi untuk mencapai sel mereka, masing-masing dengan pintu dalam dan luar, sehingga sulit untuk keluar. Untungnya, rekannya, Lee, ditempatkan di sebelahnya dan mereka bisa memberi sinyal dengan mengetuk dinding. Saat makan malam, mereka bertemu Dennis, bos tempat itu. Dennis mengatakan kepada Tim bahwa ia tidak boleh makan bersama para tahanan berbaju biru di masa depan, mereka adalah penjahat dan akan membiarkan Anda mati di sini. Tapi kemudian, tanpa menyadari hal ini, saat Lee mencari tempat duduk, dia melihat bahwa dia akan duduk di sebelah pakaian biru ketika Dennis langsung terbatuk-batuk dan anak buahnya segera mengetuk meja sebagai tanggapan. Lee menoleh dan baru bereaksi ketika Dennis yang berpengalaman bisa melihat sekilas bahwa Tim memiliki sesuatu di pantatnya. Dia mengatakan kepada Tim untuk mengeluarkan benda itu sesegera mungkin atau benda itu akan segera terinfeksi dan menasihatinya untuk tidak berpikir untuk keluar dari penjara. Pagar di sini setinggi 5 meter, ditutupi duri dan di samping lampu sorot 24 jam tanpa sudut mati. Lebih buruk lagi, para penembak jitu di menara telah menembak lebih dari 40 anak dengan darah dingin. Tim kembali ke selnya dan berjuang untuk menguras tong cerutu. Dennis mengisinya dengan catatan dalam pasta gigi dan meletakkannya di atas meja yang mencolok. 23 hari kemudian, Tim akhirnya menemukan cara untuk keluar dari penjara dengan membuat kunci. Pertama-tama dengan menutup kunci dengan selembar kertas putih, kemudian menekan bentuk lubang kunci dengan jari-jarinya, lalu memasukkan potongan kertas yang terlipat ke dalam lubang. Kemudian mengeluarkan pensil dan meremas bagian dalamnya sehingga dia bisa mengukur panjang lubangnya. Langkah berikutnya adalah membuat kuncinya. Pada waktu makan, sesama tahanan Lee sengaja menumpahkan piringnya untuk menarik perhatian para penjaga, dengan hati-hati memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kunci. Khawatir tidak akan ada cukup waktu, Lee juga sengaja memprovokasi sipir, memberi Tim cukup waktu untuk kembali ke selnya saat Tim mengingat kuncinya berulang kali. Ketika ia sedang bermain, ia berpura-pura mengambil bola dan mengamatinya lagi untuk memperdalam kesannya. Ketika mengantri, ia juga tidak melewatkan kesempatan untuk mengamati kuncinya. Setelah merevisinya lagi dan lagi, akhirnya pada hari ke-72 ia mengirimkan gambar kuncinya. Langkah selanjutnya adalah mencari bahan untuk membuatnya. Untunglah penjara memberikan pekerjaan kepada para narapidana sebagai tukang kayu. Dia memasukkan kayu langsung ke dalam botol air yang berisi kopi dan kemudian menutupnya dengan handuk agar tidak berderak. Penjaga penjara tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa pada pemeriksaan dan dia berhasil membawa kayu itu keluar. Ia kemudian mulai membuat salinan gambar satu ke satu.